Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqdan Ahmad. Saya sebagai moderator, dan perkenalkan rekan-rekan saya, yakni yang pertama Alvina Febilioni, Dewi Mahdalina, dan Novidian Wulandari. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuktian nilai konsentrasi sebanding dengan data absorbansi hasil pengujian dengan sumber jurnal yang berjudul Kajian Aktivitas Bentonit sebagai Matriks dalam Sediaan Farmasi Tabir Surya Turunan Sinamat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas bentonit sebagai peredam radikal bebas yang diinteraksikan dengan larutan DPPH. Hasil uji tersebut didukung dengan hasil uji spektrofotometri UV-Vis. Metode penelitian. Ada beberapa bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama bentonit, oktil P-methoxysinamat atau OPMS, serbuk DPPH, dan metanol PA. Dan adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah neraca analitik, tanur, cawan porselen, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 10 ml, labu ukur 100 ml, labu ukur 10 ml, spatula, pipet tetes, pipa kapiler, plat KLT, dan spektrofotometri UV-Vis. Prosedur penelitian. Aktivasi bentonit. Pada proses ini bentonit dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam untuk menguapkan air yang terperangkap dalam pori-pori serbuk bentonit. Bentonit yang telah diaktifasi kemudian digunakan pada percobaan selanjutnya. Pembuatan larutan. Pembuatan larutan DPPH 0,004% dalam metanol dibuat dengan menimbang 4 mg DPPH dilarutkan dengan metanol PA sampai tanda batas, dan larutan induk bentonit 100 ppm dibuat dengan menimbang 0,0 gram sampel bentonit dimasukkan di larutan dengan metanol PA sampai tanda batas dan kocok. Larutan uji bentonit digunakan dengan mengambil larutan induk yang telah dibuat dan diencerkan sesuai konsentrasi yang diperlukan, yaitu 1, 5, 10, 25, dan 50 ppm. Uji pendahuluan dengan KLT. Pengujian ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu bentonit dengan penambahan OPMS dan bentonit tanpa penambahan OPMS. Sebanyak 2 mg bentonit yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam cawan Petri dan dilarutkan dengan 2 ml metanol PA, kemudian ditotolkan pada plat KLT dan disemprotkan dengan larutan DPPH 0,004%. Dalam metanol PA, uji ini positif terhadap aktivitas peredaman radikal bebas apabila diperoleh bercak kuning berlatar belakang ungu pada kromatogram. Uji aktivitas bentonit dengan spektrofotometri UV-Vis. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum DPPH dilakukan dengan pengukuran larutan DPPH 0,04% dalam metanol PA dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 400-800 nm. Uji aktivitas bentonit terhadap DPPH dilakukan dengan mengambil larutan uji bentonit 1, 5, 10, 25, dan 50 ppm. Dari masing-masing larutan tersebut diambil 1 ml dan ditambahkan 2 ml larutan DPPH 0,004%. Campuran dikocok dengan kuat, dibiarkan selama 30 menit di ruang gelap atau almari, lalu diukur dalam panjang gelombang maksimum. Hasil peredaman persen P dapat dicari dengan rumus persen P sama dengan A kontrol minus A sampel dibagi A kontrol kali 100%. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvina Febilioni. Sudah dikatakan pada prosedur penelitian tadi, sebelum kita melakukan uji kuantitatif, kita harus melakukan uji kualitatif dengan melakukan uji pendahuluan dengan KLT dengan cara menimbang 2 mg bentonit dan diaktifasi pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan air yang menempel dalam pori-pori bentonit. Bentonit tersebut dilarutkan dalam 2 ml larutan metanol, kemudian ditotolkan pada pelat KLT dan disemprot dengan larutan DPPH 0,004% dalam metanol yang berwarna ungu. Pengujian ini dilakukan 2 tahap, yaitu bentonit dengan penambahan UPMS dan tanpa penambahan UPMS. Hasil uji dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar itu ada 2 hasil, yang satu bentonit tanpa UPMS dan bentonit dengan UPMS. Secara kualitatif diketahui bahwa bentonit sebagai matriks mampu meredam radikal bebas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bercak kuning berlatar belakang ungu pada plat KLT. Setelah kita melakukan uji pendahuluan, kita harus menentukan serapan maksimum. Kenapa harus kita lakukan penentuan serapan maksimum? Karena panjang gelombang yang digunakan untuk melakukan analisis adalah panjang gelombang di mana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi agar dapat memberikan kepekaan sampel dengan maksimal, yaitu dengan cara larutan DPPH 0,004% itu dibuat dengan melarutkan 4 mg
serbuk DPPH ke dalam 100 ml metanol. Kemudian dimasukkan kuvét dan diuji dengan spektrofotometer UV visual. Hasil uji yang diperoleh dapat dilihat pada gambar. Nah, pada gambar itu kita bisa lihat panjang gelombang maksimum DPPH. Berdasarkan spektrum di atas, diperoleh gelombang serapan maksimum yaitu pada 516 nanometer dengan absorbansi 0,286. Hasil tersebut telah mendekati hasil pengujian gelombang maksimum yaitu 517 nanometer yang dilakukan oleh pengujian tersebut. Hasil gelombang maksimum tersebut dapat digunakan sebagai kontrol dalam menggunakan spektrofotometer UV visual untuk pengajian sampel bentonit lainnya. Pengujian dilakukan juga terhadap UPMS sebagai bahan tambahan pengujian bentonit dan hasil spektrum dapat dilihat pada gambar ketiga. Karena tadi sudah kita lihat panjang gelombang untuk DPPH-nya, kita juga akan melihat panjang gelombang untuk UPMS-nya seperti pada gambar, yaitu dapat disimpulkan hasil pengujian dengan spektrofotometri UV visual menunjukkan adanya dua puncak, yaitu puncak 1 pada panjang gelombang 309 nanometer dengan absorbansi 0,915. Puncak ini merupakan puncak serapan maksimum dari senyawa oktilsinamat, sedangkan puncak 2 pada panjang gelombang 226 nanometer dengan absorbansi 0,481. Puncak ini merupakan puncak serapan benzena dari senyawa oktilsinamat. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh rentang panjang gelombang yaitu pada 226 sampai 309 nanometer, sehingga OPMS tersebut mampu digunakan untuk menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya karena senyawa OPMS dapat menyerap sinar matahari secara nyata pada rentang panjang gelombang 200 sampai 370 nanometer, sehingga dapat digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari karena mampu menyerap radiasi sinar UV yang berbahaya yaitu panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dewi Mahdalina. Sebelum menentukan aktivitas bentonit, terlebih dahulu dibuat kurva baku yang menggambarkan hubungan linear antara data absorbansi dengan konsentrasi DPPH. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa hubungan konsentrasi dengan absorbansi berbanding lurus. Karena semakin tinggi konsentrasi, maka absorbansi yang diperoleh semakin besar. Dan sebaliknya, bila konsentrasi rendah, maka absorbansi yang diperoleh kecil. Dari data pada tabel 1, kita akan membuktikan bahwa nilai konsentrasi sebanding dengan nilai absorbansi dengan persamaan linear, yakni X sebagai konsentrasi satuannya ppm sebanding dengan Y sebagai absorbansi. Di mana semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin besar nilai absorbansi. Dengan cara kita menggunakan kurva baku. Di sini sudah muncul persamaan linearnya, yakni AX plus B. Kita akan substitusi data pertama. Y sama dengan 0,1016X dikurangi 0,0707. Y kita masukkan data pertama yakni 0,159. Kita buktikan dengan konsentrasi 2. 0,159 sama dengan 0,1016X dikurangi 0,0707. 0,159 ditambah 0,0707 sama dengan 0,1016X. 0,2297 sama dengan 0,1016X. X sama dengan 0,2297 dibagi 0,1016. Maka diperoleh nilai X adalah 2 ppm. Dari sini X adalah 2 untuk absorbansi 0,159. Maka data ini terbukti benar. Kurva baku konsentrasi DPPH dan absorbansinya. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 0,1016X dikurangi 0,070 dengan nilai R kuadrat 0,989.
Nilai R kuadrat memberikan makna bahwa 98,9% nilai absorbansi ditetapkan semata oleh nilai konsentrasi, sedangkan sisanya 1,1% oleh sebab atau faktor lain. Dengan demikian, kurva baku yang dihasilkan memiliki kekuatan ilmiah untuk dipakai sebagai kurva dalam penetapan konsentrasi DPPH sebelum dan sesudah diinteraksikan dengan sampel bentonit yang diteliti. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Novi Dian Wulandari. Uji kuantitatif dengan spektrofotometri UV vis. Ini dilakukan dengan membuat larutan induk bentonit 100 ppm, kemudian membuat larutan uji dari larutan induk tersebut dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 1, 5, 10, 25, dan 50 ppm. Larutan uji tersebut diambil dan direaksikan dengan larutan DPPH 2 mili, didiamkan selama 30 menit. Larutan yang telah diinteraksikan kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis pada kecepatan maksimal 516 nm. Pengujian ini dilakukan 2 kali dengan cara dan perlakuan yang sama, tetapi ada perbedaannya dengan penambahan OPMS. Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat dibuat simpulan deskriptif bahwa semakin tinggi konsentrasi bentonit yang digunakan, maka akan menghasilkan persen peredaman radikal bebas yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa persen peredaman aktivitas radikal bebas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar konsentrasi berpengaruh terhadap aktivitas peredaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentonit terbukti memiliki potensi untuk meredam radikal bebas. Dalam penelitian ini dilakukan juga pengujian pada larutan jeruk yang mengandung vitamin C sebagai pembanding karena vitamin C merupakan antioksidan alami yang bersifat antioksidatif sehingga mampu meredam radikal bebas DPPH. Hasil peredaman pada tabel 2 dan tabel 3 dapat diketahui bahwa kemampuan bentonit tanpa OPMS dan bentonit dengan OPMS dengan pembanding vitamin C diperoleh dalam peredaman radikal bebas paling besar pada konsentrasi 50 ppm berturut-turut, yaitu 54,353%, 63,607%, dan 83,315% dari hasil persen perbandingan masing-masing sampel dan konsentrasi berbeda, kemudian dibuat persen peredaman rata-rata bentonit tanpa OPMS dan bentonit dengan OPMS serta vitamin C yang diperoleh hasil persen peredaman rata-rata berturut-turut sebagai berikut, yaitu 33,185%, 39,311%, dan 49,509%, sehingga dapat dibuat grafik. Dari hasil persen peredaman masing-masing sampel dengan konsentrasi berbeda, kemudian dibuat persen peredaman rata-rata ini dari bentonit tanpa OPMS dan bentonit dengan OPMS serta vitamin C, dan diperoleh dari hasil persen peredaman rata-rata berturut-turut. Peredaman bentonit menunjukkan bahwa kemampuan dalam peredaman radikal bebas secara berurutan, yaitu vitamin C sebagai pembanding, bentonit ditambah OPMS, dan bentonit tanpa OPMS, sehingga dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa kemampuan bentonit dengan penambahan OPMS memiliki kekuatan yang lebih besar dalam peredaman radikal bebas bila dibandingkan dengan bentonit tanpa pembahasan OPMS. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.